Oke, yang pertama tentang dokumen perencanaan bisnis ini, tidak hanya semuanya nanti dikompilasikan dalam satu dokumen. Dari semua yang sudah dibuat seperti BMC, kemudian ada analisa SWOT, analisa marketing, analisa keuangan, analisa sumber daya manusia, dan yang lain. Bibi? Benar saya. Sehingga dokumennya ini disebut sebagai analisa kelayakan perencanaan bisnis. Sehingga semua hal yang dicantumkan atau dimasukkan ke dalam dokumen ini harus berisi tentang analisa. Harus ada justifikasi dari setiap mahasiswa untuk setiap aspek. Misalnya kita bicara tentang SWOT. Analisa ini digunakan untuk memetakan kondisi internal bisnis dan bagaimana kondisi eksternalnya. Nah, Sehingga nanti ada ada kata-kata kami menilai bahwa kekuatan kami memiliki keunikan yang akan membuat kami bertahan di pasar. Nah, itu namanya analisa ya, berkesimpulan. Jadi nggak hanya cuma melihat kekuatan, kelemahan, peluang, sama ancamannya aja, tapi kalian berikan tambahan penjelasan. Dengan kekuatan ini, kami akan bisa bersaing di pasar, karena di dalam peluang yang dilihat ke depan, pemain atau industri masih belum terlalu ketat persaingannya, atau kita hadir dengan konsep baru, atau kita masuk dengan strategi adopsi awal dengan strategi harga dulu di depan misalnya. Sehingga yang namanya dokumen tadi itu semuanya bunyi atau berbobot. Tidak hanya dicantumkan aja analisis SWOT-nya. Kemudian ada yang kelayakan pemasaran, itu ada 3 hal yang kita bahas. Ada STP, ada marketing mix, sama Samsung. Ini juga harus dianalisa dengan fundamental bahwa teman-teman bisa menilai seberapa besar potensi pasar yang tersedia dan apakah strateginya sudah matang. Jadi kalau kita bicara STP misalnya adalah mungkin langsung ke targeting, setelah disegmenkan, kemudian ditargetkan, kemudian baru dipositioningkan. Masih ingat nggak kemarin apa itu positioning? S2 ini bintang film kita, aktor kita. Masih ingat nggak S2? Apa itu positioning? Positioning Apa positioning? Jangan di mute ya S2. Ngomongnya jadi S2. S2 jangan di mute. laptop saya nge-lag, Bapak. Ya udah jawab aja, nggak usah jelasin laptopnya nge-lag. Apa itu positioning? Penempatan. Positioning kok penempatan? Penempatan ya penempatan. Penempatan di mana? Mau ditempatin di mana dalam hal ini konteksnya? Kalau itu lupa saya, Pak. Lupa ya. Jadi positioning itu bagaimana diletakkan ke dalam benaknya customer melalui berbagai macam strategi. Ada yang melalui strategi keunikan, pakai tagline ya, seperti Nike kita kemarin belajar di kelas, dia menggunakan tagline just do it misalnya, sehingga orang-orang yang pengen menjadi sehat terinspirasi dari atlet-atlet yang di-endorse oleh Nike, sehingga dia nggak usah pusing-pusing, langsung lakukan saja. Nah ini semua harus dicantumkan ya, termasuk punyanya Kim Bapin. Mana Kim Bapin? Pak, kita. Nanti saya kasih reviewnya tersendiri ya. Terus kalau
untuk positioning-nya Kimbapin ini apa ini? Ada tagline khusus nggak? Kalau Oh, lembab makan kimbap gitu, bukan? tagline-nya apa kemarin ya? Bentar Pak, lupa apa karenanya? Apa ya lupa. Kok iso lupa ini loh? Wong itu produknya sendiri kok. Banyak pikiran Pak. Banyak pikiran, alasan banget. It's so ridiculous ya kan, tapi bener sih kalian memang tugasnya luar biasa ya, saya salut sih. Tugasnya amazing emang. Nah, itu juga nanti harus ditulis ya, jangan dilupakan bahwa kami memiliki strategi positioning supaya nempel di benak customer dengan menciptakan tagline atau dengan membuat iklan yang diulang-ulang, mencuci customer, mencuci otaknya customer bahwa kita adalah produk, misalnya punyanya Widya itu clip nail art gitu, adalah produk clip nail art yang paling value for money di Jogja misalnya. Nah, itu supaya bisa dituliskan juga di analisanya. Kemudian terkait sama yang 7Ps, itu adalah strateginya. Bisa nggak strategi pemasarannya mendorong targeting tadi. Yang terakhir adalah Tam Samsom, teman-teman jelaskan, memang pasarnya itu masih ada. Kan intinya itu ya, melihat Tam Samsom itu untuk melihat apakah masih ada duitnya. Kemudian di dalam aspek operasional nanti ada product design, ada quality assurance. Quality assurance itu nanti ada dua, karena produk itu ada dua ya. Produk itu adalah barang dan satunya lagi jasa. Nah, ada dimensi kualitas di sana yang penting untuk diingat supaya bisa membedakan apa yang harus diperhatikan dalam servis. Misalnya ada komponen empati. Ya. Nah, itu bagaimana pelajaran untuk membuat sebuah servis itu superior atau sangat kuat di pasar itu adalah dengan empati. Ada kita menjadi temannya customer. Nah, ini juga nanti keluar ujian ini ya. Saya bahas hari ini tuh kebanyakan keluar ujian. Kemudian nanti terkait dengan production proses ada layoutnya, flow chartnya dari misalnya yang bikin mocha atau mandol apa ya, maca cendol ya punya Aziz. Apa namanya lupa terus. Maca cendol, mandol dong ya. Macendol. Untuk bikin macendol dari awal bagaimana membuat kuahnya, kemudian masuk ke dalam pencampuran sirup, masukin gula dan lain-lain, itu harus jelas plus disertai dengan waktunya. Dan nanti juga terkait dengan layout jualan, karena nanti jualannya di Selasar E6, E7, juga harus jelas layoutnya, kayak apa mau penataannya. Sambil silahkan dibuat perkiraan lokasi. Kalau teman-teman itu harus berjualan di luar, ya karena kan ini sudah ditetapkan jualannya di dalam kampus. Tapi kalau teman-teman jualannya di luar, kira-kira lokasinya yang seperti apa. Sambil nanti yang terakhir, memperhatikan tentang supply chain-nya. Kemudian HR juga udah jelas, nanti silahkan dibuat job position-nya, job description, kualifikasinya, apakah semua harus sarjana, ataukah cukup SMK, ataukah vokasi, itu teman-teman yang menganalisa. Kami mengajukan tidak perlu ini A, B, C, atau kami mengajukan perlu dilakukan rekrutmen kepada sarjana atau lulusan vokasi yang memiliki skill A, B, C, yang telah kami anggap sesuai untuk melakukan pelaksanaan program marketing misalnya. Nah, itu semua menjadi diskresi atau kewenangannya teman-teman. Sampai nanti struktur organisasinya mau hierarki atau holacracy, itu adalah up to you guys. Ya. Dan jangan lupa ada compensation sama reward kalau dia kinerjanya bagus, di atas rata-rata ya harus ada tambahan bonus. Kalau dia elek ya ada hukuman, atau kalau kita sekarang bukan punishment ngomonginnya, kita melihatnya adalah reinforcement atau penguatan, empowerment, reinforcement. Dan yang terakhir ada performance appraisal. Nanti silakan bikin rapot ya teman-teman. Kalau misalnya rapat atau jualan minggu ini 2 kali gitu, karena nanti jualannya sesuai dengan jadwal kuliah, itu si
Fulan nggak pernah datang, ya kalian tulis dia tidak pernah datang, karena nanti juga akan saya cek absensinya ya, absensinya juga akan ada sendiri. Jadi ada 2 absensi dari kampus, sama absensi punyanya teman-teman yang menghandle masalah SDM. Karena kan nanti ada pegawai internal yang kalian pilih kan, siapa yang ngurusin keuangan, siapa yang ngurusin SDM, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk di keuangan, ini kemarin sudah kita bahas belum ya, BEP? Jelasin ulang, Pak. Agak sulit itu, Pak. Ini ada 3 hal nanti di keuangan. Ini sebenarnya nggak sulit sih, Fadli. Jadi nanti saya refresh lagi ya. Apa itu BEP? BEP itu seringkali salah orang ngomongnya kebalik-balik. Selalu ada kata-kata modal di BEP. Padahal BEP itu nggak ada kaitannya sama modal ya. BEP itu kaitannya sama laba rugi. Nggak ada hubungannya sama modal. Tapi ada yang bilang titik kita kembali modal, titik, ya itu salah besar ya. Nanti kalau pas ujian jangan sampai salah jawab. Jadi BEP itu teman-teman lihat itu udah ada contohnya langsung, saya jadi enak kita ya. Jadi BEP itu sebenarnya dibuat untuk orang-orang sales, untuk orang-orang marketing, supaya mereka tahu kalau kita jualannya tidak tepat sasaran, dia bisa rugi. Jadi rumusnya BEP itu adalah, karena kita harus menanggung biaya tetap ya, kemarin semoga masih ingat teman-teman, biaya tetap adalah biaya yang tidak terkait dengan produksi, sehingga dia akan selalu keluar setiap bulannya, ada atau tidaknya produksi, ada atau tidaknya jualan. Karena biaya tetap ini adalah biaya wajib yang harus dikeluarkan perusahaan untuk operasionalnya. Dalam hal jenisnya, biaya tetap adalah gaji karyawan, kemudian sewa tempat, kemudian listrik tempat, alat tulis kantor, dan biaya-biaya yang terkait dengan operasional sehari-hari perusahaan. Nah, kemudian biaya ini kita bagi dengan margin kontribusi. Jadi margin kontribusi ini juga orang sering salah paham. Dikiranya ini sudah net profit atau profit per barang. Bukan ya. Ini baru margin. Margin sama profit adalah berbeda konsepnya. Kalau margin itu hanya nilai yang kalian dapat pada saat menjual barang dikurangi dengan variable cost. Jadi setiap barang itu dapat bersihnya berapa rupiah. Nah, baru dikalikan volume penjualan akan ketemu total penjualan yang akan dikurangi biaya-biaya, baru ketemu net profit. Jadi margin dan net profit itu berbeda. Margin adalah berapa yang didapatkan teman-teman dari selisih harga jual dikurangi variable cost. Nah, dalam contoh itu, kalau kita punya biaya tetap itu 10 juta sebulan, kemudian kita marginnya adalah 25.000, margin ini diperoleh dari harga jual rata-rata barangnya tadi di atas 35.000, dikurangi variable cost per unit itu 10.000. Sehingga dia marginnya itu adalah 25.000 rupiah. Nah, untuk mencari BEP-nya, dibagi saja langsung biaya tetap dibagi margin kontribusi. Biaya tetapnya 10 juta, dibagi 25.000 sehingga ketemu 400 unit. Ini artinya apa berarti kalau tadi nggak ada kaitan sama modal? Chandra kemarin ya, keren Chandra orang keuangan. Chandra artinya apa Chandra? Kalau BEP 400 unit berarti artinya apa Chan? BEP kan nggak rugi nggak untung ya Pak. Ya. Nah kalau Sehingga ketemu titik itu perlu menjual 400 cangkir. Nanti setelah berjual 400 cangkir, kita baru merasakan untung gitu Pak. betul, berarti intinya apa kalau kayak gitu? Intinya kalau pengen untung, jual lebih dari 400. Betul sekali. Jadi kalau mau untung jualnya lebih dari 400 cangkir atau 400 unit, karena ini toko kopi ya misalnya. Jadi BEP nggak ada hubungannya sama balik modal. BEP ada hubungannya dengan laba rugi. Atau dalam hal ini BEP itu ngomongin berapa ya, kuantifikasi. Nah, itu adalah BEP. Jadi kalau dia jualan di bawah 400 cangkir bisa dipastikan dia rugi.
Kalaupun jualan per 100 cangkir, sebenarnya secara laporan keuangan nggak untung nggak rugi ya, tapi sebenarnya kita sudah rugi tenaga dan rugi waktu. Oke, BEP clear ya. Kemudian di keuangan nanti juga harus dicantumkan PP ya, atau payback period. Nah, ini yang sering kebalik sama BEP. Payback period adalah berapa lama modal kembali, itu benar. Dan modalnya ini bukan modal kerja, tetapi adalah investasi awal. Apa komponen investasi awal? Kemarin kalian sudah menghitung, masih ingat? Yang pertama adalah biaya untuk membeli peralatan, ditambah biaya modal kerja sampai dengan 6 bulan. Itu adalah investasi awalnya. Nah, berapa yang kita harus dapatkan untuk mengembalikan modal tadi? Baru kita ngomongin yang namanya PP atau payback period. Jadi PP dan BEP jangan sampai jangan sampai kebalik. Nah, kalau BEP mengatakan tadi kita harus mencari berapa. Nah, kalau di payback period, namanya aja payback period atau periode, sehingga kita ngomonginnya adalah kapan pasti. Karena kata kerjanya, the verb adalah pasti when atau kapan kita kembali modal. Barulah ini kemudian bagaimana investasi awal tadi dibagi sama arus kas bersih tahunan. Nah, mudah-mudahan masih ingat ya, kemarin teman-teman melihat ada laba bersih, tapi kok cash proceed-nya kok beda? Karena ada unsur penyusutan. Karena penyusutan itu tetap adalah arus kas yang masuk ke perusahaan ya. Sehingga untuk melihat arus kas bersih adalah laba bersih ditambah penyusutan. Atau dalam hal ini dicontoh, teman-teman bisa lihat biaya penjualannya adalah 1 miliar rupiah, 1 miliar dikurangi apa? 250 juta karena harus bayar biaya tetap ya. Kemudian dikurangi lagi sama 200 juta sehingga ada berapa? Ada 550 sorry. Ini nggak pakai depresiasi. Jadi dia hanya pakai arus kas dari penjualan. Jadi 1 miliar dikurangi 250 dikurangi 200 juta. Sehingga total arus kasnya adalah 550 juta. Tapi nanti kalau ada depresiasi berarti 550 juta ditambah depresiasi. Sehingga berapa PP-nya dengan satuan tahun tinggal dibagi saja. Investasi awalnya di bisnis ini adalah 1,5 miliar dibagi arus kas bersih tadi dapatnya 550 juta sehingga ketemu 2,73. Nah, 2,73 ini satuannya adalah tahun atau kalau kita jadikan bulan ya tinggal dikalikan 12 saja. Nah, kemudian untuk BEP untuk PP 2,73 tahun, apakah itu bagus atau enggak? Kalian harus tentukan. Kira-kira bagus atau enggak? Payback period di kopi ini 2,73 tahun ya, atau sekitar 2 tahun 7 bulan. Kalau tidak ini ya, 2 tahun 7 bulan itu kira-kira buat teman-teman bagus enggak bisa kembali? Kurang. Hah? Harusnya berapa? Bagus, Pak. Kurang bagus ya? Harusnya berapa kira-kira? Nah, itu kalau yang bilang kurang bagus tadi termasuk golongan-golongan yang serakah ya. Kalau untuk bisnis di kisaran 500 sampai 1 miliar itu nilai toleransinya adalah 3 sampai 7 tahun kembali itu masih dianggap normal. Ini bisa balik 2,7 2 tahun 7 bulan ini berarti bisnisnya luar biasa banget. Bisa jadi memang bagus atau ada aktivitas pencucian uang. Nah, ini teman-teman harus waspada ya. Nanti silakan di browsing di internet berapa PP yang ideal untuk bisnis-bisnis yang ada. Kalau industri teman-teman yang di makanan minuman, nah itu biasanya kalau makanan minuman tren balik modalnya itu maksimal 3 tahun ya. Jadi 1 sampai 2 tahun. Ada yang kadang-kadang 3 bulan itu balik modal itu
nanti biaya operasionalnya tinggi, terutama di biaya dukun dan pocong ya, untuk pelaris. Kemudian untuk PP insya Allah sudah paham ya, PP sudah ngerti bahwa ini ngomongin kapan, sehingga ini terkait dengan modal balik. Dan selanjutnya ada juga yang namanya ROI, Return on Investment, yang harus kalian analisa. Ini menunjukkan berapa tingkat pengembalian dari setiap Rp1 yang ditanamkan dalam usaha. Ini kebetulan angkanya sama karena nggak ada depresiasi. Sebenarnya kalau ada depresiasi beda. Rumusnya ROI adalah keuntungan bersih dibagi biaya investasi awal. Kalau yang PP tadi adalah arus kas bersih, kalau ROI keuntungan bersih, sehingga tidak ada depresiasi. Sehingga komponen keuntungan bersih hanya penjualan dikurangi biaya tetap ditambah biaya variabel. Jadi biaya tetap dan biaya variabelnya adalah 450 juta dikurangkan kepada 1 miliar sehingga didapatkan keuntungan bersih tahunannya 550 juta. Kemudian langsung dibagi dengan investasi awal sebesar 1,5 miliar. Jadi ketemu 36,66%. Berarti kalau ketemu 36,66%, maka artinya apa? Setiap Rp1 yang ditanamkan dalam usaha ini akan mendatangkan hasil sebesar Rp0,36. Kira-kira besar atau enggak ini? Dari mana besarnya, Aziz? Ya, iya lumayan. Tapi dari mana ya? Kalau kita ini kan mahasiswa ya, dengan pemikiran ilmiah. Jadi, menurut kamu kira-kira ini besar nggak? Oh besar. Kenapa? Karena lumayan gede. Ya, kira-kira itu jawabannya ilmiah nggak? Kurang ya? Ini Pak, saya Nah, mau jawab Pak. Chandra gimana? Itu per tahun kan Pak? Iya betul per tahun. Kenapa Aziz betul ini besar, tetapi kita harus memperkuat pendapat Aziz. Kira-kira gimana Chan? Itu kan returnnya 36% kan Pak per tahun. Jadi Ya, kenapa besar? Setiap tahun uang kita double Pak. ya betul. Itu juga masih mirip Aziz ya. Supaya kelihatan benar-benar klaim kita bahwa ini lebih besar, caranya dengan pakai apa? Teknik apa? Teknik komparatif atau teknik perbandingan. Apa yang kita bandingkan dengan usaha seperti ini biasanya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kita bandingkan apa nih? Berarti ini besar ya dibandingkan produk ini. Ada satu hal di dalam dunia bisnis yang selalu dipakai untuk perbandingan dan menilai apakah ROI sebuah usaha itu besar atau tidak. Ada sebuah produk perbankan yang memang jelas haram, tetapi itu sering dipakai sebagai acuan, yaitu namanya deposito. Ya, karena dipakai karena apa? Karena deposito adalah bentuknya adalah investasi. Kita menanam ke bank, kemudian kita tidur aja, yang mana itu dalam Islam makanya tidak boleh. Kemudian bank akan membagikan keuntungan kepada kita sebesar sekian persen. Nah, berarti deposito dianggap sebagai sebuah patokan investasi di Indonesia maupun di dunia. Untuk di dunia mungkin sudah enggak ya dulu. Sekarang di Indonesia masih menggunakan deposito karena banyak sekali pengusaha-pengusaha yang memang duitnya turah, itu tidak lambenya saja yang turah. Duitnya turah itu dimasukkan ke deposito sebelum diputarkan ke bisnis mereka supaya duitnya itu tidak nganggur. Nah, sekarang kalau boleh silakan di search berapa sih bunga deposito per tahun di Indonesia yang paling tinggi? Ya, mungkin di kisaran itu ya. Ada yang mungkin kalau yang apa namanya BPR gitu, BPR yang size-nya lebih kecil itu biasanya dia lebih tinggi lagi, mungkin di 6 atau 7. Nah, ini yang kemudian menjadi patokan. Sedangkan kalau kita lihat di usaha ini berapa? Setahun 36%, seperti Chandra bilang, duitnya hampir atau double gitu, di atas
hampir double ya, kalau double itu 50%. Jadi dia setahun hampir 40%. Dari Rp1 dapat 0,36 kan, berarti kalau kita nanam 1 miliar kita dapat berapa? Hampir 360 juta setahun kan, berarti ini kalau nggak skema ponzi, money laundering, atau memang bisnisnya bagus banget gitu. Nah, sehingga kalian nanti bandingkan paling minimal dengan produk deposito. Nanti cantumkan deposito dari bank mana, menyajikan atau memberikan ke konsumen setahun hanya 5%, 6%. Nah, sedangkan bisnis kalian ROI-nya bisa di atas itu. Makanya Aziz betul tadi bahwa bisnis ini memberikan ROI yang besar, tetapi harus ditambahin dengan perbandingan deposito. Oke, yang selanjutnya ini yang jadi tambahan juga materi hari ini adalah aspek legalitas. Jadi teman-teman nanti silahkan masuk ke oss.go.id, membuat akun di sana, isi data diri lengkap, termasuk NIK, tanggal lahir, alamat email, sehingga nanti teman-teman langsung bisa mengajukan perizinan berusaha untuk membuat yang namanya NIB, nomor induk berusaha, yang akan dicantumkan di dalam dokumen perencanaan bisnis sebelum ujian nanti. Dan ini biasanya 1 hari ya, sekarang 1 hari jadi, selama semuanya sudah dilengkapi dengan baik. Oke, kemudian nanti ada tambah bidang usaha ya, ini materinya sudah saya kasih teman-teman, ada KBLI-nya, ada detailnya, kemudian lakukan validasi. Kalau teman-teman semua saya kira ini risikonya rendah bisnisnya, sehingga nanti dicantumkan saja di situ yang terkait risiko rendah itu berarti tidak ada kegiatan pabrikasi, tidak ada kegiatan manufacturing yang besar gitu ya, sehingga insya Allah oss.go.id ini akan memberikan perizinan yang komplit dalam waktu yang cepat. Nah, ini kan keren ya teman-teman, di kelas ini bisa bikin izin usaha. Itu aja belum tentu ya, semua, bahkan banyak sekali pengusaha yang masih tradisional di Jogja atau di Indonesia itu belum tahu caranya bikin NIB. Teman-teman sudah bisa. Sehingga nanti kalau ada screening dari Departemen Perdagangan, dari Satpol PP gitu, teman-teman bisa dengan bangga menunjukkan bahwa saya sudah memiliki izin berusaha. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya exit strategi. Nah, ini exit strategi adalah jalan terakhir. Nah, untuk bila mendalik, jika usaha-usaha kita itu sulit diangkat, ya, atau memiliki tantangan besar lah, bagaimana untuk bisa digedeke gitu, ya, atau dibesarkan. Sehingga biasanya ada 4 hal yang bisa dilakukan oleh usaha yang sedang mengalami masalah. Itu adalah yang pertama M&A kalau di dalam dunia investment banking, atau merger and acquisition, atau akuisisi dan atau merger. Nah, apa bedanya akuisisi dan merger? Jadi kalau akuisisi, ada satu perusahaan yang duitnya lebih banyak atau posisinya lebih kuat. Apa contohnya di Indonesia? Merger ini Pak, Tokopedia sama Gojek. Ya, kalau merger itu adalah GoTo. Kalau akuisisi? Banyak ya contoh akuisisi, tapi nggak ngeh, banyak orang yang nggak ngeh juga. Apa itu? Yang sering kalian... Facebook, Pak. Facebook ngapain? Mengakuisisi itu Instagram. Mengakuisisi Instagram, ya, itu di dunia. Oke. Kemudian apa lagi? Betul sekali. Excel, Pak. Excel Ya. mengakuisisi apa? Linknet.
Oh ya, Linknet, bener. Ya. Terus akhirnya bikin produk namanya apa? Excel Asia. Dicurahkan yang sih. Ya. Ya, termasuk First Media ya. Yang baru Pak. Ya. Mantap, mantap. Keren. Yang baru. Udah pada ini yang baru kemarin ya. Sama satu lagi yang tadi itu, betul. Kemudian apalagi? Wah, hebat ini teman-teman. Seneng saya kalau kayak gini. Mahasiswa bisnis itu tahu bisnis gitu, perkembangan bisnis. Yang udah agak lama terus semuanya dipecati semuanya apa? Indosat Urido, Pak. Indosat Urido kan dipecati semua nggak ya Indosat Urido ya? Itu kan Enggak, diakuisisi itu. sama Urido Ya, Qatar. ya betul diakuisisi sama Qatar. Kalau yang di sosial media itu adalah Twitter ya. Twitter diakuisisi sama Mas Elon yang dari Semarang itu. Kemudian pegawainya dipecat semua, diganti, namanya diganti X. Itu juga contoh akuisisi. Oke, good. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai IPO atau Initial Public Offering. Ini juga bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang butuh modal, dan ini juga saat ini, detik ini kita bicara, itu adalah menjadi alasan atau bukan alasan, menjadi cara yang paling umum dipakai oleh perusahaan di seluruh dunia untuk mendapatkan modal. Karena di dunia barat, perbankan itu sudah tidak dilirik ya. Untuk di dunia ekonomi liberal dan demokrasi katanya ya, kita kan sekarang itu ikut-ikutan ya, liberal sama demokrasi. Nah itu mereka sudah tidak menggunakan perbankan karena dia tidak fair, dianggap tidak adil karena hanya kemudian meletakkan bunga saja. Nah padahal di Islam juga sudah dari awal ya kita ngomong bahwa itu haram, tapi mereka baru sadar sekarang. Nah kemudian orang itu mengeluarkan IPO di bursa saham atau bursa saham sekunder. Bursa saham sekunder itu mungkin di kalangan teman-temannya sendiri aja, karena dia tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia misalnya. Tapi dia hanya membuat WA Group masuk bahwa perusahaan kami PT Maju Mundur Sejahtera berencana untuk menjual saham sekian lembar. Nah itu dia akan mendapatkan dana fresh untuk memperbaiki kinerja perusahaan biasanya. Nah, kemudian ada yang namanya MBO atau Management Buyout. Ini ada di Indonesia salah satu tokoh yang sangat piawai dalam melakukan MBO, kekayaannya sampai triliunan. Jadi dia membeli perusahaan manajemennya. Jadi dia memang membeli itu bukan kayak Elon Musk ya, itu karena dia nggak suka sama Twitter waktu itu, tapi ini benar-benar untuk cari duit lagi. Terus kemudian perusahaannya diapain kira-kira setelah dibeli? Yang maintenance diperbaiki terus dijual lagi Pak. Betul, jadi dia seperti flipping ya, flipping motorbike, flipping cars, flipping houses, tapi yang di flip ini adalah perusahaan. Nah, siapa tokoh yang paling jos melakukan itu di Indonesia? Inisialnya SU. Hah? Tahu ya Pak. Oh, Sandiaga Uno. Sandiaga Uno. Sandiaga Uno sama kakaknya Erick Thohir ya, itu yang salah satu atau salah dua orang melalui Saratoga Groupnya itu melakukan manajemen buyout yang paling canggih di Indonesia. Jadi dia dapat duit triliunan dari flipping out companies. Perusahaan jelek dibeli, terus di makeover, manajemen diganti, penjualannya dibagusin, langsung dijual lagi. Dan kalau 4 atau 3 cara tadi teman-teman masih nanti agak kesulitan juga ya, besok insya Allah kalau sudah di perusahaannya sendiri-sendiri ya, bisa melakukan proses likuidasi. Jadi likuidasi itu ya piye? Kalau kita memang sudah melakukan ikhtiar perbaikan manajemen, sudah melakukan ikhtiar peningkatan penjualan, sudah melakukan akuisisi, merger dengan perusahaan lain kok belum bagus, ya akhirnya kita menjual semua aset dan menutup bisnisnya untuk meminimalkan kerugian. Ya ini kalau mau jualan mie ayam gitu, mie ayamnya tutup, ya sudah kita jualin kursi-kursinya, kita jualin kompornya, kita jualin kacanya. Asal jangan menjual diri penjual mie ayamnya, kasihan ya. Nah, yang terakhir, tadi tambahan ada 2, ada 3 ya. Analisis untuk keuangannya ditambah, kemudian untuk legalitasnya juga ditambah, paling nggak ada NIB, sama exit strateginya ditambah. Nah, formatnya nanti
silakan ikuti format ini. Jadi ada halaman cover, ada daftar isi, ada executive summary, ringkasan eksekutifnya, ada background, profil, dan lain-lain. Kira-kira ada pertanyaan? Pak Aryan tadi pengen nanya Pak, katanya presensinya belum dibuka ya, kata Aryan Pak. Coba saya cek, harusnya sudah ya. Presensi itu sudah Belum, Pak, siapin dari 16, tadi Pak. pagi loh. Belum, Pak. Tanda Tanda tanya tanya tapi sampai soalnya jam Oh, 3. Tapi nanti aja nggak apa-apa kok Pak, kita lanjut materi dulu Pak. berarti Pak mau nanya Pak. ini biasa aja gitu loh, nggak usah emosi-emosi. Belum. Mau nanya Pak. Oke, boleh. Kan yang tadi kan yang biaya tetap tuh Pak. Pak, Ya, kan tadi kan yang biaya ya tetap. tetapnya kenapa? Kan kita kan Ya, jatuhnya siap. dari kampus itu kan Pak, nggak ada sewa-sewa gitu. Berarti cuma kayak gaji doang gitu ya Pak? Apa gimana? Mm. Betul, mantap. Betul sekali. Oh betul Pak. Jadi kalau tidak gaji, terus bayar bensin nggak? Nah, kan pasti bensin. ada transportasi ya. Ya. Nah, itu Oh berarti yang kayak gitu-gitu aja ya Pak? bensin. Itulah, betul. Oke, terima kasih Pak. Mantap. Thank you, sami-sami. Orang 16. Bapak berarti untuk biaya sewa tenannya nggak usah ya? Nggak dimasukin? Ya, betul. Karena ini sudah disubsidi, biaya sewa tenannya tidak usah. Ditulis aja 0. Oke, Pak. Silahkan, sudah saya buka untuk absensinya. Kalau belum bisa lagi nanti kabarin. Coba lakukan sekarang dan lihat apa yang terjadi. Ya. Saya kemarin lupa absen Pak. Saya juga, Pak. Yang pertemuan keberapa? Ke-15. Yang lupa absen pertemuan di WA ya. Oh, oke. Ditaruh di WA grup kelas, siapa yang lupa absen. Kemudian yang bawahnya nanti yang lupa diri. Kemudian yang terakhirnya nanti. Kalau lupa Lumayan ya. Nah, kalau yang lupa Tuhan itu nanti masuk kategori WWW aja. Masuknya ke Pak. WWW saja. Kalian Pak, nggak Nggak Jumatan usah Pak. di WWW cukup. Ya, Jumatan ya. Fadli tadi nggak mau Jumatan, Pak. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Naili, Pak. Jangan sampai nggak Jumatan ya. Naili, Pak, nggak Astagfirullah. Jumatan. Nanti Naili. misalnya Fadli nggak Jumatan, ya semoga nanti insya Allah berhijab lah ya. Semoga dapat hidayah, Itu. berhijab. Fadli tadi Jumatan tapi cuma ngambil makan, Pak. Harap. Oh, ya itu juga bisa. Akhir bulan Pak, biasa. Akhir bulan ya, alhamdulillah lah. Nggak apa-apa sih, Fat. Kan itu juga cari berkah toh. Oke ya, saya kira ini sudah jelas semua. Seperti biasa nanti kalau ada yang belum dikurang atau jelas silahkan tanya aja. Kemudian mau dipersiapkan untuk ujiannya berarti kita hari Rabu depan ya. Hari Rabu depan nanti seperti sebelumnya akan ada presentasi dan penjawab teori secara lisan dan dilakukan 2 kali pertemuan. Jadi hari Rabu dan hari Jumat ujiannya. Oke, terima kasih atas perhatian dan atensinya teman-teman.
Kelas L itu selalu bikin bangga, jadi saya doakan yang terbaik, insya Allah cepat segera berkarya dan selalu dalam berkah serta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bagus Aditya, your best friend, signing out. I'll see you soon, my brothers and sisters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Warahmatullahi Thank you. Wadi. wabarakatuh. Pak, info motor. Terima kasih Pak. Thank you, thank you. Sehat terus Pak.